Bencana mungkin meruntuhkan bangunan, namun harapan tidak pernah sepenuhnya roboh. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemulihan masih berjalan. Jalan masih diperbaiki, rumah masih dibangun, dan data masih disempurnakan. Namun satu hal telah ditegaskan, negara tidak menunggu dan rakyat tidak dibiarkan sendiri. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh sumber daya dikerahkan agar warga bisa segera pulang, agar kehidupan kembali berdenyut, dan agar masa depan bisa ditata kembali. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, pemulihan bukan sekedar membangun ulang yang hancur, tetapi mengembalikan rasa aman, martabat, dan harapan. Bencana tidak hanya merobohkan rumah, ia memindahkan kehidupan, memisahkan keluarga dari ruang aman bernama rumah. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di 3 provinsi ini, negara dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar. Kemana rakyat harus pulang setelah bencana? Pemerintah memastikan penanganan pasca bencana tidak berhenti pada evakuasi. Fokus kini beralih pada rumah warga, bantuan sosial, dan penguatan kembali pemerintahan daerah. Negara memberi opsi, karena setiap keluarga memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Rumah sementara hanyalah jembatan, tujuan akhirnya adalah hunian tetap. Tempat hidup kembali berakar. Yang intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak 15 juta untuk yang ringan dan sedang itulah 30 juta. Dan kemudian untuk yang rusak berat itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan tuh. Setelah itu disiapkan hunian sambil dibangunkan hunian tetap. Hunian tetap ini ada 3 konsep. Yang pertama adalah dari Danantara sebanyak 15.000, kemudian dari APBN yang jumlahnya jauh lebih besar yang dikerjakan oleh Kementerian PKP. Kalau di Danantara dari Danantara yang mengerjakan 15.000. Setelah itu ada konsep gotong royong, artinya pihak-pihak yang ingin membantu. Di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah groundbreaking minggu lalu. Dari APBN, BUMN hingga gotong royong, pemulihan dirancang lintas sektor. Bersamaan dengan dibangunnya rumah, kehidupan harus tetap berjalan. Karena itu, bantuan sosial menjadi penopang utama. Bantuan perabotan 3 juta rupiah per keluarga, bantuan ekonomi 5 juta rupiah, serta bantuan lauk pauk Rp15.000 per hari selama 3 bulan. Di balik setiap bantuan ada satu fondasi utama. Data bukan sekedar angka, tetapi nama dan alamat. Data yang tepat berarti pengungsi lebih cepat pulang. Soalan salah kecepatan data. Untuk ringan dan sedang ini, setelah dibersihkan akan diberikan biaya tadi 15 juta dan 30 juta. Belum termasuk itu biaya dari itu BNPB yang akan memberikan. Biaya lain lah, bantuan lain adalah bentuk perabotan. Itu akan dibantu oleh Kementerian Sosial 3 juta dan juga untuk biaya ekonomi mereka, membantu ekonomi sebanyak 5 juta. Ditambah lagi dengan lauk pauk sebanyak 15.000 selama 3 bulan. Jadi kita harapkan bisa membantu. Persoalannya adalah data. Data yang kita harapkan by name by address dari yang rusak ringan, sedang, berat tersebut. Data ini kemarin kesepakatannya adalah dari Pemda yang membuat. Kami punya data berapa Pemda di Aceh, kan 18 yang terdampak. Kabupaten kota. Kemudian Sumatera Utara 18 kabupaten kota. Sumatera Barat ada 16 kabupaten kota. Sebagian besar kalau untuk Sumatera Barat sudah hampir mengirimkan semua datanya. Ya, kemudian yang di Sumatera Utara sebagian, dan yang belum banyak mengirimkanlah di Aceh.
Bencana mengubah segalanya, termasuk perencanaan anggaran. Karena itu, pemerintah pusat membuka ruang penyesuaian kebijakan fiskal daerah. Payung hukum disiapkan agar pemulihan tidak terhambat birokrasi. Yang terakhir kami ingin sampaikan mengenai bantuan keuangan dari daerah-daerah. Ini kami terima kasih kepada Asosiasi Pemerintah Kota, APEKSI, seluruh Indonesia, sudah mendukung sebanyak 5,7 miliar, dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia sebanyak 5 miliar. Jadi total yang sudah disampaikan antar daerah sebanyak 59,5 miliar. Kami tahu juga ada juga yang membantu dalam bentuk bukan uang, tapi dalam bentuk barang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah membantu daerah tersebut. Dan terakhir, kami juga sudah mengirimkan surat edaran kepada kepala-kepala daerah tempat-tempat yang terdampak 3 provinsi, 52 kabupaten kota, karena situasinya sudah berubah akibat bencana. Ada yang desa yang hilang, ada yang jalan yang rusak, jembatan rusak. Untuk itu APBD yang dibuat sebelum bencana itu sudah tidak relevan. Kami memberikan surat edaran sebagai payung hukum untuk rekan-rekan kepala daerah tersebut 52 plus 3 provinsi dan juga ketua DPR, pimpinan DPR masing-masing untuk melakukan APBD perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Demikian. Pemulihan bukan hanya membangun kembali bangunan, tetapi mengembalikan rasa aman, martabat, dan masa depan. Dengan kebijakan yang disiapkan dari pusat hingga daerah, dengan data yang diperbaiki, dan dengan gotong royong sebagai fondasi, Presiden Prabowo Subianto memastikan satu hal, rakyat tidak dibiarkan sendiri setelah bencana.